Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel EU Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Anwar Effendi. Ini adalah perusahaan yang kedua ya. Kode sahamnya yaitu Meta. Nama perusahaannya yaitu PT Nusantara Infrastruktur Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita buka dulu chartnya ya. Nah, di sini kita ganti kodenya Meta. Kemudian kita perpanjang time frame-nya selama setahun. Kemudian kita enter. Oke, selanjutnya kita perbesar. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Nusantara Infrastruktur Tbk, kalau kita lihat dari bulan Januari, itu harga sahamnya naik sedikit, mencapai puncak tertinggi di harga 173. Setelah itu, harga sahamnya terus turun, mencapai puncak terendah di harga 100-an, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 25 Januari 2022. Jadi di periode ini kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Apakah mereka distribusi atau mereka akumulasi, seperti itu. Karena harga turun tidak selalu distribusi dan harga naik tidak selalu akumulasi, seperti itu. Jadi kita ingin tahu. Oke, langsung saja kita buka dulu data broker summary-nya. Nah, kita klik kolom Broksum ya. Oke, di sini kita ganti kodenya Meta. Kemudian kita mulai dari tanggal 1 Desember 2021. Kemudian sampai tanggal 25 bulan 1 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Nusantara Infrastruktur Tbk, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Nusantara Infrastruktur Tbk ini dari tanggal 1 Desember 2021 sampai tanggal 25 Januari 2022, di periode ini investor besarnya melakukan masif distribusi. Jadi investor besarnya itu jualan cukup besar. Nah, ternyata di periode ini mereka distribusi nih. Seperti itu. Nah, selama mereka masih terus distribusi, sebaiknya kita jangan masuk di perusahaan ini. Kalaupun Anda sudah punya barangnya atau sudah punya saham dari perusahaan ini, sebaiknya Anda atur portofolio Anda. Seperti itu. Bisa mungkin pakai strategi average, ya, nanti di harga yang lebih rendah, atau memilih untuk cut loss, seperti itu. Karena ini masif distribusi, artinya investor besarnya jualan dalam jumlah yang besar. Nah, ini akan terus turun kalau misalkan aksi mereka terus berlanjut masif distribusi, seperti itu. Nah, sekarang kita tutup dulu ini ya. Oke, nah sekarang kita lihat data peta kepemilikannya untuk melihat potensi jangka panjangnya. Ini investor besarnya kan terus jualan. Apakah mereka akan terus mengurangi porsi kepemilikan mereka atau justru mereka sebenarnya ini memarkdown sementara kemudian nanti akumulasi? Kita lihat dari kepentingan mereka. Nah, berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Nusantara Infrastruktur ini 100% sahamnya sudah dicetak dalam bentuk scriptless atau dalam bentuk digital. Nah, dari 100% saham yang beredar, investor besarnya itu memiliki kepemilikan yang sangat besar, yaitu 84,7%. Artinya secara psikologi, mereka masih punya kepentingan yang cukup besar untuk memarkup harganya. Karena uang mereka masih tertanam di perusahaan ini. Jadi, distribusi yang mereka lakukan ini itu adalah untuk menurunkan harga. Nanti mereka beli lagi di bawah gitu, kasih turun average rata-rata beli mereka, kemudian mereka markup lagi. Jadi kepentingan mereka masih besar di sini. Jadi tidak perlu khawatir lah. Seperti itu. Kalaupun Anda sudah rugi, sebaiknya average lagi seperti itu. Karena investor besarnya masih memiliki porsi kepemilikan yang besar. Nah, yang menarik, investor retail di perusahaan ini itu jumlahnya atau presentasinya sebesar 7,5%. Kepemilikan retail di sini kecil. Jadi potensi naiknya itu sangat tinggi. Kenapa? Karena barangnya ada di investor besarnya semua. Jadi ketika mereka markup itu mudah sekali. Mereka tidak takut untuk dihajar retail karena retail pun sedikit di perusahaan ini seperti itu. Nah, kesimpulannya dari perusahaan ini adalah perusahaan ini layak diinvestasikan jangka panjang karena kepemilikan investor besarnya di sini kategorinya besar, yaitu 84,7%. Jadi mereka masih tertanam uang mereka dalam jumlah besar di sini. Kemudian yang kedua, jangan dulu masuk di perusahaan ini selama distribusi mereka tidak berhenti. Nanti ketika mereka berhenti distribusi kemudian berubah menjadi masif akumulasi atau akumulasi dalam jumlah besar, nah pada saat itulah kita masuk ke perusahaan ini, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Anwar Effendi. Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.